Bab 6. Teori Chaos. Jeff Bezos senang diandalkan. Tetapi setelah Amazon meraih profitabilitas selepas badai ledakan .com tahun 2002, ia menemukan bahwa ia sendiri akan memerlukan seseorang yang dapat ia andalkan. Karena meskipun Amazon telah membungkam para pengkritiknya yang ganas, Bezos memerlukan bantuan untuk menjinakkan kekacauan yang berkembang di balik dinding perusahaannya sendiri. Dipandang dari sudut pandang manapun, Amazon sedang berkembang menjadi sebuah bisnis yang lebih besar dan rumit. Perusahaan ini memiliki 2.100 karyawan pada akhir 1998 dan 9.000 orang pada akhir 2004. Dan sesudah berhasil bertahan hidup dari akibat-akibat terburuk keruntuhan .com, Amazon mengembangkan kembali kategori-kategori baru, seperti alat-alat olahraga, busana dan kelengkapannya, perhiasan, dan membuka cabang di negara-negara baru seperti Jepang dan Tiongkok. Ukuran yang besar melahirkan chaos. Semua perusahaan pernah mengalami tahapan kritis ini, yakni ketika struktur internal mereka, seperti sepatu lama sewaktu kita remaja, tiba-tiba terasa sesak. Namun, babak ini terbilang cukup parah bagi Amazon. Makin besar dan makin ambisius perusahaan itu, secara struktural ia menjadi lebih rumit dan makin sulit baginya untuk mengatur semua orang yang dalam keadaan bergerak cepat. Bezos ingin melaksanakan beberapa strategi secara serentak, tetapi terbagi berbagai divisi yang saling bergantung di perusahaan itu menghabiskan waktu terlalu banyak untuk saling berkoordinasi. Di pusat-pusat distribusi, chaos bukan hanya dalam teori, melainkan dapat dirasakan secara nyata. Tercermin dengan sering terjadinya kegagalan sistem yang dapat mengakibatkan terhentinya fasilitas selama berjam-jam dan berseraknya tumpukan produk di lantai di mana-mana, diabaikan oleh para pekerja. Pada tahun-tahun awal pertumbuhannya yang luar biasa, kategori-kategori produk baru telah dimasukkan ke dalam jaringan logistik Amazon tanpa persiapan yang memadai. Karyawan ingat bahwa ketika kategori rumah tangga dan dapur diperkenalkan pada musim gugur 1999, pisau dapur bisa meluncur di ban berjalan tanpa kemasan pelindung yang aman. Perangkat lunak logistik yang dipakai oleh Amazon sempat belum disesuaikan untuk menangani kategori-kategori baru. Maka komputer pernah bertanya kepada karyawan apakah mainan baru yang datang ke gudang termasuk buku, hardcover atau paperback. Amazon pernah mencoba menaklukkan chaos dengan menyingkronkan upaya-upaya para karyawannya menggunakan tema-tema pemersatu seperti Get Big Fast dan Get Our House in Order. Dahulu itu berhasil membuat semua orang berjalan ke arah yang sama, tetapi sekarang perusahaan telah menjadi terlalu besar untuk menggunakan strategi slogan semacam itu. Selama tahun-tahun usia remaja yang serba kikuk ini, Bezos menolak mengurangi kecepatannya. Bahkan ia melipat gandakan atau melipat tigakan taruhannya pada internet dan pada visi besarnya akan sebuah toko yang menjual segalanya. Untuk membantu perusahaannya melewati transisi ini, ia menciptakan sebuah struktur organisasi yang tidak lazim, dengan nama yang juga istimewa. Dan untuk memadamkan pergolakan di pusat-pusat distribusi, ia mulai mengandalkan seorang eksekutif muda bernama Jeff Wilk, dengan otak dan gaya manajemen yang kadang-kadang tidak sabar, yang mencerminkan gayanya sendiri. Mereka saling mengisi, kata Bruce Jones, seorang wakil presiden untuk urusan pemasokan. Ketika Bezos ingin mengerjakan sesuatu, Wilk tahu cara melaksanakannya. Betul-betul sangat menyenangkan, ditinjau dari sudut pandang yang sangat Machiavellian. Tugas Jeff Wilk adalah membetulkan kesalahan-kesalahan pendahulunya. Jimmy Wright dan anak-anak buahnya dari Walmart telah merancang jaringan logistik nasional Amazon pada akhir tahun 90-an dan pernah menjadi yang terbaik di dunia dalam membangun distribusi retail skala besar. Namun ketika harus bergerak cepat untuk memenuhi sasaran tak berujung Bezos untuk menjual dan mengirimkan apapun, mereka telah menciptakan sebuah sistem yang mahal, tidak andal, dan sangat memerlukan bantuan tenaga kerja darurat dari Seattle tiap akhir tahun. Ini kacau, kata Bruce Jones. Sistemnya persis sama dengan yang dikerjakan oleh Walmart di semua pusat distribusi mereka, yang memang bagus sekali jika Anda harus mengirimkan 5.000 gulung kertas toilet. Namun tidak cocok untuk pesanan-pesanan kecil. Well berasal dari kota pinggiran Pittsburgh, putra seorang pengacara. Orang tuanya bercerai ketika usianya 12 tahun.
Ia baru tahu kalau ia berbakat dalam matematika saat kelas 6, ketika di luar dugaannya, ia meraih juara kedua dalam sebuah ajang lomba matematika daerah. Ketika usianya 15 tahun dan mengunjungi kakek neneknya di Las Vegas, ia terkesan sekali pada mesin video poker di sebuah kasino. Ia pulang dan menirunya pada komputer pribadi generasi pertamanya, Timex Sinclair 1000, memori internal 2 kilobyte. Wilk meraih nilai A untuk semua mata pelajaran selama bersekolah, tetapi guru pembimbingnya tidak menganjurkannya untuk mendaftarkan diri ke Princeton University karena tidak seorang pun dari Keystone Oaks High School pernah diterima di universitas-universitas ternama. Kendati demikian, ia tetap mendaftar dan diterima. Wilk lulus dengan gelar summa cum laude dari Princeton pada 1989. 3 tahun setelah Bezos, ia mendapatkan gelar MBA dan MS dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada program Dual Degree Engineering atau MBA. Program bernama Leaders for Manufacturing, sekarang Leader for Global Operations, ini merupakan lembaga baru di MIT yang melengkapi Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan perusahaan-perusahaan kemitraannya seperti Boeing, dan diciptakan guna menghadapi kompetisi global. Mark Mastandrea, seorang teman seangkatan di MIT yang akan mengikutinya ke Amazon, mengatakan bahwa Wilk salah satu orang paling cerdas yang pernah saya kenal. Ia mampu menjawab lebih cepat daripada siapapun. Wilk memulai karirnya di Anderson Consulting dan setelah itu bergabung dengan Elite Signal, raksasa manufaktur yang belakangan diakuisisi oleh Honeywell. Karirnya dengan cepat menanjak sampai menjadi wakil direktur, menjadi bawahan langsung CEO Larry Bossidy, dan mengelola bisnis farmasi beromset $200 juta per tahun itu. Di kantor pusat Elite Signal di Morristown, New Jersey, Wilk tenggelam dalam keasikan menjalankan dogma perusahaan itu, Six Sigma, sebuah falsafah manufaktur dan manajemen dalam rangka meningkatkan efisiensi melalui identifikasi dan eliminasi kekurangan-kekurangan. Kembali ke tahun 1999, Scott Pitaski, seorang perekrut Amazon yang belakangan menjadi kepala manajemen sumber daya manusia Microsoft, diberi tugas untuk mencari seorang pengganti untuk Jimmy Wright. Pitaski sebelumnya pernah bekerja dengan Wilk di Elite Signal, maka bekas rekan kerjanya ini segera terpikir olehnya setelah menyimpulkan bahwa Amazon memerlukan seseorang yang cukup cerdas untuk berjalan seiring dengan Jeff Bezos, seseorang yang senang mempertanyakan bagaimana sesuatu dikerjakan. Pitaski menemukan bahwa Wilk sedang dalam sebuah perjalanan bisnis di Swiss dan membujuknya untuk menangani jaringan distribusi yang sedang kritis di Amazon. Ia bercerita kepada Wilk bahwa ia akan mendapatkan peluang membangun sebuah jaringan distribusi yang unik dan mendefinisikan sebuah industri yang baru muncul. Sebuah kesempatan yang tidak akan dijumpainya di Elite Signal. Tanpa membuang-buang waktu, Pitaski berhasil meyakinkan COO Amazon pada waktu itu, Joe Galli, yang ketika itu sedang menjenguk anak-anaknya di pantai timur, untuk menemukan Wilk di sebuah restoran hotel dekat Dulles International Airport segera setelah Wilk kembali ke Amerika Serikat. Dengan usianya yang baru 32 tahun pada waktu itu, dengan senyum yang memperlihatkan giginya dan kacamatanya yang asal pilih, Wilk tidak langsung memberikan gambaran seorang pemimpin yang dinamis. Ia bukan komunikator yang karismatik, kata Galli. Ia seorang pakar jaringan pemasokan yang sangat cerdas dan berakal panjang, yang mengandalkan analisis berbasis fakta dan ingin mengerjakan segalanya dengan benar tanpa kesalahan. Selama santap malam itu dan selama perjalanan lain ketika Galli mengunjungi Wilk dan istrinya, Liesl, di rumah mereka di New Jersey, pasangan itu merasa terhubung. Wilk dan Galli sama-sama berasal dari Pittsburgh dan sama-sama berakar dari kelas menengah. Dengan karirnya yang konsisten di dalam bidang penjualan, Galli berhasil menarik minat Wilk terhadap tantangan-tantangan logistik besar yang dihadapi oleh Amazon. Wilk selanjutnya datang ke Seattle untuk diwawancara Bezos dan Joe Covey. Ia bergabung dengan perusahaan itu tidak lama sesudahnya sebagai Vice President dan General Manager untuk operasi-operasi di seluruh dunia. Di akhir perbincangan terakhirnya dengan Larry Bossidy, yang baru saja mengumumkan pensiunnya dari Elite Signal, CEO kawakan itu memeluknya. Segera setelah pindah ke Seattle, Wilk mulai dengan mengisi jabatan-jabatan di
di divisi logistik Amazon dengan ilmuwan-ilmuwan dan insinyur-insinyur, alih-alih veteran dalam distribusi bisnis retail. Ia menyusun daftar 10 orang paling cerdas yang ia kenal dan merekrut mereka semua, termasuk Russell Al Gore, seorang insinyur jaringan pemasokan di Bayer AG. Wilk pernah kuliah di Princeton bersama Al Gore dan pernah menyalin lembar jawabannya. Al Gore dan tim algoritma jaringan pemasokannya akan menjadi senjata rahasia Amazon, membuat jawaban-jawaban matematis atas pertanyaan-pertanyaan seperti di mana dan kapan persediaan produk-produk tertentu dalam jaringan distribusi Amazon harus diisi dan bagaimana merancang gabungan yang paling efisien agar dapat mengirimkan pesanan pelanggan dalam satu box saja. Wilk mengakui bahwa Amazon memiliki masalah yang unik dalam urusan distribusinya. Luar biasa sulit bagi perusahaan itu untuk membuat perencanaan dari pengiriman satu ke pengiriman berikutnya. Perusahaan tidak menyimpan dan mengirimkan jumlah atau tipe order yang dapat diramalkan. Seorang pelanggan mungkin memesan sebuah buku, sekeping DVD, beberapa perkakas. Ada yang lengkap dengan bungkus kado, ada yang tidak. Dan kombinasi seperti itu mungkin tak akan pernah terulang lagi. Jumlah permutasi yang terjadi tidak terbatas. Kita pada dasarnya merakit dan memenuhi pesanan-pesanan pelanggan. Ilmu fisika pabrik jauh lebih dekat dengan manufaktur dan perakitan daripada dengan penjualan retail, kata Wilk. Maka dalam salah satu gebrakan pertamanya, Wilk mengganti nama fasilitas pengiriman Amazon dengan nama yang lebih cermat dalam mempresentasikan yang terjadi di sana. Tidak ada lagi yang disebut gudang, nama asli, atau pusat distribusi, nama yang diberikan oleh Jimmy Wright. Selanjutnya, fasilitas-fasilitas itu akan dikenal sebagai Fulfillment Center atau FC. Sebelum Wilk bergabung dengan Amazon, para manajer umum Fulfillment Center sering berimprovisasi dalam strategi-strategi mereka. Bicara di telepon tiap pagi dan mengukur fasilitas mana yang beroperasi secara penuh atau mana yang memiliki kapasitas berlebihan. Kemudian mengoper pesanan ke fasilitas lain berdasarkan penilaian-penilaian sesaat tadi. Algoritma Wilk secara rapi menyesuaikan permintaan ke FC yang benar, mengurangi penumpukan pesanan yang tidak terlayani, dan meniadakan keharusan saling bertelepon tiap pagi. Ia selanjutnya menerapkan Six Sigma, doktrin berorientasi proses yang ia pelajari di Elite Signal, dan memadukannya dengan falsafah manufaktur ramping Toyota, yang mengharuskan sebuah perusahaan merasionalisasi setiap pengeluaran berdasarkan nilai yang diciptakannya bagi pelanggan dan memungkinkan para pekerja, sekarang disebut associate, menarik benang merah dan menghentikan semua produksi di lantai produksi. Jika mereka menemukan sebuah cacat, istilah manufaktur untuk sistem ini adalah undone. Dalam 2 tahun pertamanya, Wilk dan timnya menciptakan puluhan alat ukur, dan ia memerintahkan para general manager memantau alat-alat ukur itu dengan cermat, termasuk berapa banyak pengiriman yang diterima oleh tiap FC, berapa banyak pesanan yang berhasil dikirimkan, dan biaya persatuan untuk pengemasan serta pengiriman tiap barang. Ia membuang semua istilah lama untuk menggambarkan kesalahan yang kadang-kadang tidak keruan. Istilah Amazon untuk menggambarkan pengiriman produk yang salah kepada pelanggan adalah switcheroo, dan menggantinya dengan nama yang lebih serius. Selain itu, ia menanamkan beberapa disiplin dasar di semua FC. Waktu saya masuk, saya tidak menemukan jam untuk mencatat kedatangan dan kepulangan karyawan, kata Wilk. Orang datang seenaknya pada pagi hari dan kemudian pulang ketika pekerjaan selesai. Dan untuk terakhir, telah terisi penuh. Bukan kerja keras macam ini yang ingin saya kembangkan. Wilk menjanjikan kepada Bezos bahwa ia dapat dipastikan akan menghasilkan penghematan biaya tiap tahun. Cukup dengan mengurangi cacat dan meningkatkan produktivitas. Wilk menaikkan visibilitas manajer-manajer FC-nya di Amazon. Ia membawa mereka ke Seattle sesering mungkin dan menyoroti mendesaknya masalah-masalah teknis mereka. Selama musim liburan, dalam yang sampai saat ini masih menjadi ciri khasnya, Wilk mengenakan kemeja flanel setiap hari sebagai tanda solidaritasnya dengan teman-teman kerah biru di lapangan. Wilk mengakui bahwa manajer umum adalah jabatan yang sulit, dan ia membuat Anda merasa berada dalam sebuah perkumpulan yang bersifat seumur hidup, kata Bert Wagner, yang memimpin Fernley FC pada tahun-tahun itu. Wilk memiliki sebuah alat lain yang dapat ia terapkan, seperti Bezos.
ia kadang-kadang menunjukkan temperamennya meledak-ledak. Kembali ke musim gugur tahun 2000, sistem-sistem perangkat lunak di FC Amazon belum memiliki kemampuan untuk memantau persediaan dan pengiriman dengan tepat. Maka pada musim liburan itu, dalam rapat tahunan menjelang Natal yang secara internal disebut kehebohan besar, Wilk, orang kedua di perusahaan, memulai serangkaian rapat harian jarak jauh dengan para manajer umum di Amerika Serikat dan Eropa. Ia memberitahu para manajer umumnya bahwa pada tiap rapat, ia ingin mengetahui fakta di lapangan, betapa banyak pesanan yang telah dikirimkan, berapa yang tidak berhasil, apakah ada penumpukan, dan kalau ada, mengapa demikian. Ketika musim liburan tiba, Wilk juga menuntut para manajernya siap untuk melapor kepadanya. Apa yang ada di pelataran mereka, berapa tepatnya jumlah dan isi truk-truk yang menunggu di luar FC untuk membongkar produk dan mengoperkan pesanan-pesanan itu ke kantor pos atau jasa ekspedisi. Satu titik masalah yang kembali terulang tahun itu adalah fulfillment center di McDonough, Georgia, sebuah kota kelas pekerja hampir 50 km sebelah selatan Atlanta. Di tengah hiruk-pikuk musim liburan, McDonough, sumber krisis Jigglypuff yang terkenal pada 1999, seperti biasa mengalami keterlambatan. Manajer umumnya, seorang eksekutif bernama Bob Duron, yang pernah bekerja di Walmart dan kemudian bekerja lagi di sana, pernah berada dalam bahaya ketika Wilk memeriksa manajer-manajernya dalam sebuah konferensi jarak jauh dan menanyakan kepada mereka apa yang ada di pelataran mereka. Ketika giliran McDonough tiba, Duron tampaknya tidak memahami pesan itu sehingga berkata, "Tahan dulu Jeff, saya dapat melihat keluar dari jendela saya." Kemudian ia bersandar di kursinya sambil mulai menghitung di telepon. "Saya sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4. Wilk meledak seperti sebuah bom. Hari itu ia menelpon dari kantor di rumahnya di Mercer Island. Dan ia langsung berteriak dengan bentakan-bentakan yang begitu keras dan kasar sampai gagang telepon para manajer yang sedang rapat berdenging. Dan setelah itu, sama mendadaknya dengan ketika ledakan itu dimulai, suasana menjadi hening. Wilk tampaknya memutuskan hubungan telepon. Tidak ada yang mengatakan apapun selama 30 detik. Akhirnya Arthur Valdez, manajer umum di Campbellsville, dengan lirih berkata, "Mungkin ia memakan teleponnya." Banyak penafsiran yang muncul tentang yang terjadi sesungguhnya. Sebagian mengatakan bahwa dalam kemarahannya, Wilk telah secara tidak sengaja menyebabkan kabel telepon tercabut dari dinding. Ada pula yang mengatakan bahwa ia telah melempar penerima telepon sekeras-kerasnya sewaktu naik pitam. 10 tahun kemudian, sewaktu santap siang di sebuah restoran kecil Italia dekat perkantoran Amazon, Wilk bercerita bahwa sesungguhnya teleponnya masih tersambung, tetapi ia hanya kelewat marah sehingga tidak sanggup berbicara lagi. Ketika itu kami sedang berusaha membenahi semuanya di McDonough, katanya. Kami sedang berusaha merekrut pemimpin-pemimpin yang tepat, selain berusaha mendapatkan orang yang cukup untuk bekerja di sana. Di musim semi itu, dengan Amazon sedang berpacu untuk meraih sasaran profitabilitasnya, Wilk menutup McDonough dan memecat 450 karyawan tepatnya. Sesungguhnya, menutup fasilitas itu tidak akan memecahkan masalah Amazon. Pengurangan kapasitas bahkan menambah tekanan yang dialami oleh semua fulfillment center Amazon lain. Perusahaan itu sudah berjalan dengan kapasitas penuhnya pada masa-masa libur dan penjualan tumbuh lebih dari 20% setahun. Sekarang Amazon tidak mempunyai pilihan selain mengatasi kompleksitas sistemnya sendiri dan memanfaatkan lebih banyak dari investasi-investasi yang telah dilakukannya. Wilk telah membakar sebuah perahu di tengah perjalanan, dan bagi armada Amazon, mundur adalah sesuatu yang mustahil. Dalam perjalanannya, ia menunjukkan suatu gaya, memimpin dengan memberi contoh, yang diperkuat dengan ketidaksabaran dalam takaran yang sehat, yang jelas sama dengan karakter Bezos. Barangkali bukan suatu kebetulan jika Wilk dipromosikan ke jabatan Senior Vice President hanya setahun lebih sedikit sesudah bergabung dengan Amazon. Jeff Bezos telah menemukan pejabat pendampingnya dalam perang melawan situasi kacau itu.
pada sebuah rapat manajemen di luar kantor pada akhir 1990-an. Sekelompok eksekutif junior yang bermaksud baik berdiri di hadapan pejabat tertinggi perusahaan itu dan memberikan suatu paparan tentang masalah yang lazim dialami oleh semua organisasi besar. Sulitnya melakukan koordinasi dengan divisi-divisi di tempat jauh. Para eksekutif junior mengusulkan bermacam-macam teknik untuk memperkuat dialog antar kelompok dan sesudahnya terkesan membanggakan kepintaran mereka sendiri. Kemudian Jeff Bezos, wajahnya merah dan pembuluh-pembuluh darah di dahinya menggelembung, angkat bicara. Saya paham yang kalian katakan, tetapi kalian salah besar, katanya. Komunikasi adalah ciri-ciri fungsi yang gagal, artinya orang tidak bekerja sama secara dekat dan organik. Kita harus mencoba memikirkan sebuah cara membentuk tim dengan komunikasi antara satu sama lain yang lebih sedikit, bukan lebih banyak. Konfrontasi itu sesuatu yang diingat oleh banyak orang. Jeff menyadarinya sebagai sesuatu yang tak terduga, kata David Risher. Seluruh darah dalam tubuhnya mengalir ke wajahnya. Ia betul-betul emosi. Seandainya tipe orang yang suka menggebrak meja, barangkali ia akan melakukannya. Pada rapat itu dan dalam pidato-pidato di depan umum sesudahnya, Bezos bersumpah akan memimpin Amazon dengan menekankan desentralisasi dan pembuatan keputusan yang mandiri. Sebuah hierarki tidak cukup tanggap untuk menghasilkan perubahan, katanya. Saya masih mencoba membuat orang sesekali mengerjakan yang saya minta. Dan seandainya saya berhasil, barangkali kita tidak akan memiliki perusahaan dengan jenis yang tepat bagi kita. Penekanan tidak lazim yang dimaksudkan oleh Bezos adalah bahwa koordinasi di antara para karyawan memboroskan waktu, pun bahwa orang yang paling dekat dengan masalah biasanya berada dalam posisi paling baik untuk memecahkannya. Itu akan menggambarkan sesuatu yang akan dipandang sebagai kearifan konvensional dalam industri teknologi tinggi selama dasawarsa berikutnya. Perusahaan-perusahaan yang memeluk filosofi ini, seperti Google, Amazon, dan belakangan Facebook, sebagian menarik pelajaran-pelajaran dari teori-teori tentang perkembangan perangkat lunak yang ramping dan cepat. Dalam buku teknologi yang berpengaruh berjudul The Mythical Man Month, veteran IBM dan guru besar ilmu komputer, Frederick Brooks, mengatakan bahwa menambahkan tenaga manusia dalam proyek-proyek perangkat lunak yang kompleks sesungguhnya menghambat kemajuan. Salah satu penyebabnya adalah waktu dan uang yang dihabiskan untuk komunikasi meningkat sebanding dengan jumlah orang dalam proyek. Bezos dan pendiri-pendiri perusahaan baru bereaksi terhadap pelajaran-pelajaran dari raksasa-raksasa teknologi terdahulu. Microsoft menganut pendekatan manajemen dari atas ke bawah dengan berlapis-lapis manajer menengah. Sebuah sistem yang akhirnya memperlambat keputusan-keputusan dan melumpuhkan inovasi. Menyaksikan hierarki yang menghambat dan tidak menyenangkan di raksasa perangkat lunak di seberang Lake Washington itu. Eksekutif-eksekutif Amazon mempunyai rambu-rambu yang mengingatkan mereka apa tepatnya yang harus dihindari. Desakan untuk memangkas biaya juga memaksa Bezos menghapuskan lapisan-lapisan yang bermunculan di manajemen menengah dari perusahaannya. Sesudah terpuruknya pasar saham tahun 2000, Amazon mengalami 2 kali penyusutan tenaga kerja. Akan tetapi, Bezos tidak sepenuhnya menghentikan rekrutmen. Ia hanya ingin menjadi lebih efisien. Maka, ia mempersyaratkan tipe karyawan yang ia inginkan dengan cara yang sederhana. Semua karyawan baru harus secara langsung meningkatkan hasil perusahaan. Ia menginginkan tipe pekerja, insinyur, pengembang, atau barangkali praktisi penjualan, tetapi bukan manajer. Kami tidak ingin menjadi sekumpulan besar manajer program yang kaku, seperti Microsoft. Kami menginginkan tim-tim independen yang berani mengambil risiko, kata Neil Roseman. Atau seperti kata Roseman, satuan-satuan kerja yang otonom itu memang baik. Namun, apapun yang mengatur satuan kerja tidak baik. Akan tetapi, sebagaimana sering terjadi, tidak seorang pun mampu mengantisipasi seberapa jauh Bezos akan bertualang dalam teori-teori organisasi ini dalam upayanya untuk merumuskannya menjadi gagasan-gagasan pokok. Pada awal 2002, sebagai bagian dari ritual pribadinya yang baru, ia meluangkan waktu setelah musim liburan untuk berpikir dan membaca. Dalam hal ini, Bill Gates dari Microsoft yang juga meluangkan waktu beberapa minggu dalam setahun untuk berpikir merupakan contoh yang positif.
Sekembalinya ke perusahaan setelah beberapa minggu, Bezos memaparkan gagasan besar berikutnya kepada S-Team di basement rumahnya di Medina, Washington. Perusahaan secara keseluruhan, katanya, akan merestrukturisasi diri di seputar tim yang ia sebut sebagai Tim 2 Pizza. Karyawan-karyawan akan diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok otonom yang masing-masing kurang dari 10 orang. Cukup kecil sehingga ketika bekerja sampai malam, anggota-anggota tim cukup diganjal dengan 2 porsi pizza. Tim-tim ini akan dibiarkan bebas dalam mengatasi masalah-masalah terbesar Amazon. Mereka mungkin sekali akan saling bersaing dalam hal sumber daya dan kadang-kadang saling meniru upaya-upaya mengulang kembali realitas-realitas ala Darwin untuk bertahan hidup. Ketika dibebaskan dari kendala-kendala komunikasi dalam perusahaan, Bezos berharap tim-tim yang terbentuk secara bebas ini mampu bergerak lebih sigap dan memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih cepat kepada pelanggan. Ada beberapa aspek dalam konsep tim 2 Pizza Bezos yang membuat orang menggaruk-garuk kepala. Tiap kelompok diharapkan mengusulkan fungsi kekuatannya sendiri. Sebuah persamaan linier yang dapat dipakai untuk mengukur pengaruhnya tanpa ambiguitas. Sebagai contoh, sebuah tim 2 pizza yang bertugas mengirim email iklan kepada pelanggan boleh menjadikan jumlah pesan yang dibuka dikali rata-rata peningkatan pesanan yang diterima setelah pesan itu dikirimkan sebagai fungsi kekuatannya. Sebuah kelompok yang menulis kode perangkat lunak untuk fulfillment center boleh menggunakan berkurangnya ongkos kirim tiap tipe produk dan berkurangnya rentang waktu antara saat pembelian diselesaikan oleh pelanggan sampai saat barang pesanan meninggalkan FC menggunakan truk. Bezos ingin secara pribadi mengesahkan tiap persamaan dan memantau hasil-hasilnya sejalan dengan waktu. Itu akan menjadi jalan untuk mengarahkan evolusi sebuah tim. Bezos menerapkan semacam teori chaos pada manajemen, menyadari kompleksitas organisasinya dengan menguraikannya ke dalam komponen-komponen paling mendasar dengan harapan menghasilkan hasil-hasil yang mengejutkan. Setidaknya, begitulah sasaran ideal yang ingin diraih. Pada kenyataan hasil akhirnya agak mengecewakan. Konsep tim 2 pizza berakar di bagian teknik dengan dukungan dari Rick Dalzell dan dalam perjalanannya selama beberapa tahun diterapkan secara tidak konsisten di bagian-bagian lain dalam perusahaan. Tidak ada alasan untuk mengorganisasikan beberapa departemen, misalnya legal dan keuangan, dengan cara ini. Gagasan fungsi kekuatan khususnya tampak bertentangan dengan beberapa aspek mendasar sifat manusia. Alangkah tidak nyaman ketika harus membuat kerangka evaluasi Anda sendiri saat ujung-ujungnya Anda harus dinilai secara kasar oleh hasil akhir. Meminta kelompok-kelompok itu mendefinisikan fungsi-fungsi kekuatan masing-masing hampir sama dengan meminta seorang narapidana hukuman mati menentukan kapan ia ingin dieksekusi. Tim-tim itu akhirnya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencemaskan rumus-rumus mereka sendiri dan menjadikan mereka makin kompleks dan abstrak. Menjadi sebuah tim 2 pizza tidak setepatnya membuat kami bebas, kata Kim Rackmeller. Bahkan itu benar-benar membuat repot. Konsep itu tidak melancarkan pekerjaan Anda dan akibatnya sebagian besar insinyur dan tim mengabaikannya. Sesudah 1 tahun menduduki jabatannya di Amazon, Jeff Wilke menghubungi seorang mantan dosennya, Stephen Graves, seorang guru besar ilmu manajemen di MIT, dan meminta bantuannya. Amazon mengoperasikan sebuah jaringan distribusi e-commerce dengan segala yang tidak tertandingi. Tetapi perusahaan itu masih bergulat dengan upaya untuk mengoperasikannya secara efisien. Biaya untuk menjalankan 7 buah fulfillment center yang tersebar di seluruh dunia mahal, tetapi dengan hasil yang tidak konsisten. Bezos ingin situs web Amazon mampu mengatakan dengan tepat kepada pelanggan kapan persisnya paket mereka akan dikirimkan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang memesan sebuah buku penting untuk ujian akhirnya harus tahu bahwa buku itu akan sampai Senin berikutnya. Namun, fulfillment center belum cukup andal untuk membuat prediksi sespesifik itu. Wilke meminta kesediaan Graves untuk bertemu dengannya dan sejawatnya pada akhir bulan itu untuk mempelajari kembali masalah mereka dari awal. Bezos dan Wilke menanyakan kepada diri sendiri sebuah pertanyaan mendasar yang saat ini terkesan mengejutkan.
Apakah Amazon akan tetap dalam bisnis penyimpanan dan pendistribusian produk-produknya? Alternatifnya adalah pindah ke model yang digunakan oleh para pesaing seperti Buy.com yang menerima pesanan online tetapi produk-produk dikirim langsung dari pabrik-pabrik dan distributor-distributor seperti Ingram. Pada hari perayaan Saint Patrick itu, beberapa tokoh pemikir utama Amazon turun ke sebuah ruang rapat yang menjemukan di Fulfillment Center, Fernley, Nevada. Jeff Bezos dan Brewster Kahle, seorang insinyur superkomputer dan pendiri Alexa Internet, sebuah perusahaan data mining yang diperlukan oleh Amazon, melakukan penerbangan 2 jam dari Seattle menggunakan pesawat pribadi Bezos yang baru dibeli, sebuah Dassault Falcon 900 EX. Stephen Graves terbang dari Massachusetts ke Reno dan dari situ menempuh jalan darat sejauh hampir 50 km melalui gurun ke Fernley. Beberapa insinyur Amazon lain berada di sana, misalnya manajer senior fasilitas tersebut kala itu, Bert Wagner. Pada pagi hari, kelompok itu meninjau Fulfillment Center dan mendengarkan sebuah presentasi oleh salah satu kontraktor utama perusahaan yang membeberkan manfaat-manfaat perlengkapan dan perangkat lunak tambahan yang dapat ia jual, mencerminkan pemikiran tradisional sama tentang distribusi yang justru sejak awal tidak berjalan dengan baik. Di luar dugaan, mereka menghentikan hubungan dengan sang kontraktor hari itu juga, dan menghabiskan hari itu di depan papan tulis untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana segala sesuatu di FC dapat ditingkatkan. Untuk santap siang, mereka memesan dari McDonald's dan makan cemilan dari vending machine di gedung yang sama. Bagi Wagner, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hari itu diingatnya secara pribadi. Kami harus menetapkan sebuah keputusan penting, katanya. Apakah distribusi adalah sebuah komoditas atau sebuah kompetensi utama? Kalau itu sebuah komoditas, mengapa berinvestasi di situ? Dan ketika kami berkembang, apakah kami terus mengerjakannya sendiri atau menyuruh orang lain mengerjakannya? Kalau Amazon memilih menyerahkannya ke pihak lain, Wagner mungkin kehilangan pekerjaan. Saya benar-benar melihat karir saya timbul tenggelam di depan mata, katanya. Masalahnya, Amazon mengerucut menjadi sesuatu yang dalam perbendaharaan kata manufaktur disebut batches. Perlengkapan di semua FC Amazon pada awalnya digelar oleh Jimmy Wright dan seperti sistem di pusat-pusat distribusi Walmart, dirancang oleh para pembuatnya untuk beroperasi secara bergelombang, beralih dari kapasitas minimum ke maksimum dan setelah itu kembali lagi. Pada awalnya, sebuah gelombang, sekelompok pekerja yang disebut pemungut atau picker, menyebar ke semua tumpukan produk, masing-masing di wilayah tersendiri, mengambil barang-barang yang dipesan oleh pelanggan. Pada waktu itu, Amazon menggunakan sistem pick to light yang sudah lazim. Bermacam-macam lampu di lorong-lorong dan di tiap rak menjadi panduan bagi para pemungut untuk mengambil produk-produk yang tepat, yang kemudian mereka masukkan ke dalam keranjang mereka. Sebuah keranjang untuk produk yang dipesan dalam gelombang itu. Selanjutnya, mereka menaruh keranjang itu pada ban berjalan yang mengantarkan semuanya ke mesin-mesin pemilah raksasa, yang kemudian menata kembali produk-produk berdasarkan pesanan-pesanan pelanggan dan menaruh mereka di seperangkat ban berjalan lain untuk diantarkan ke tempat pengemasan dan pengiriman. Perangkat lunak itu mengharuskan para pemungut bekerja sendiri-sendiri, tetapi wajar, ada yang lebih lambat daripada yang lain, yang belakangan menimbulkan masalah. Sebagai contoh, jika 99 pemungut menyelesaikan batch mereka dalam 45 menit, tetapi pemungut yang ke-100 memerlukan tambahan waktu setengah jam lagi, 99 orang yang terdahulu harus menunggu tanpa berbuat apapun. Sistem baru dapat diaktifkan kembali setelah keranjang terakhir tiba di tempat pengiriman, dengan raungan riuh yang terdengar di seluruh fulfillment center sebagai tanda bahwa ia sudah siap lagi untuk mulai beroperasi pada kapasitas penuh. Semua kegiatan di fulfillment center berlangsung dengan cara bergelombang seperti itu. Bagi sebuah perusahaan yang sedang mencoba memaksimumkan kapasitasnya selama kehebohan besar pada tiap musim liburan, itu sebuah masalah besar. Wilk mendukung prinsip-prinsip yang digelar dalam sebuah buku inspiratif tentang hambatan-hambatan dalam kegiatan manufaktur, The Goal, karya Eliyahu M. Goldratt, yang terbit pada 1984. Buku itu yang sepintas tampak seperti sebuah novel yang menghibur, menginstruksikan para manufaktur agar fokus pada memaksimalisasi efisiensi di jalur kemacetan, bottleneck mereka yang paling besar.
Bagi Amazon, bagian itu adalah mesin-mesin pemilah Crisp Plant, tempat semua produk dikumpulkan. Tetapi proses pengambilan barang secara bergelombang membatasi kecepatan pengisian mesin-mesin pemilah itu. Akibatnya, mesin-mesin itu beroperasi secara penuh hanya selama beberapa menit di puncak setiap gelombang atau batch. Kelompok Wilk telah bereksperimen dengan mencoba mengoperasikan gelombang-gelombang secara tumpang tindih. Tetapi itu cenderung membuat mesin pemilah Crisp Plant berkelebihan beban dan, dalam terminologi dramatis para manajer umum, blow up the building, membuat kacau gedung itu. Perlu berjam-jam untuk membersihkan kekacauan dan mengembalikan semua ke jalurnya. Dalam rapat di Fernley, para eksekutif dan insinyur mempertanyakan praktik-praktik distribusi retail gaya lama yang masih diterapkan. Pada sore hari, semua kembali ke tempat orang-orang bekerja dan menyaksikan pesanan-pesanan diproses secara tersendat-sendat di fasilitas itu. Saya belum mengenal Jeff Bezos, tetapi saya sangat terkejut oleh kenyataan bahwa ia berada di sana dengan lengan baju dising-singkan, naik ke atas ban berjalan bersama kami semua, kata Stephen Graves, sang guru besar MIT. Kami berpikir kritis dan saling melontarkan gagasan-gagasan gila tentang bagaimana cara melakukannya dengan lebih baik. Pada akhir hari itu, Bezos, Wilk, dan sejawat-sejawat mereka sampai ke sebuah kesimpulan. Perlengkapan dan perangkat lunak dari perusahaan-perusahaan pihak ketiga jelas tidak dirancang untuk pekerjaan yang dihadapi. Untuk menghindar dari metode gelombang dan beralih ke aliran pesanan yang kontinu dan dapat diramalkan di fasilitas itu, Amazon akan harus menulis ulang semua kode perangkat lunak. Alih-alih melepaskan bisnis distribusi, mereka justru kembali berinvestasi dalam bidang ini. Selama beberapa tahun berikutnya, satu demi satu, kami melepas modem-modem milik perusahaan-perusahaan pihak ketiga kami dan menyaksikan keterkejutan mereka, kata Wagner. Sungguh di luar dugaan mereka bahwa kami merekayasa solusi-solusi kami sendiri. Ketika Amazon belakangan membuka fasilitas-fasilitas kecil di tempat-tempat seperti Seattle dan Las Vegas untuk menangani barang-barang yang mudah dikemas dan sejumlah fulfillment center yang lebih besar di Indianapolis, Phoenix, dan di tempat-tempat lain, perusahaan itu melangkah lebih jauh lagi dengan sepenuhnya meninggalkan sistem pick to light dan mesin-mesin pemilah raksasa Crisp Plant, dan sebagai gantinya menggunakan pendekatan yang tidak begitu otomatis yang lebih berpihak kepada algoritme tidak terlihat. Karyawan-karyawan akan membawa keranjang-keranjang mereka dari rak-rak langsung ke tempat pengawasan. Gerakan-gerakan mereka dengan cermat dikoordinasikan oleh perangkat lunak. Pelan-pelan Amazon akan mengalahkan sistem pemungutan bergelombang, menuntut produktivitas yang lebih tinggi dari para pekerjanya, dan meningkatkan ketelitian dan keandalan semua fulfillment center-nya. Sukses bertahap, Wilk dalam menjadikan jaringan logistik lebih efisien akan membuahkan keuntungan-keuntungan yang tidak terkira bagi Amazon dalam tahun-tahun berikutnya. Ketatnya pengendalian distribusi memungkinkan perusahaan itu memberikan janji-janji yang spesifik kepada para pelanggannya tentang kapan mereka dapat mengharapkan belanjaan mereka akan tiba. Pengoperasian Amazon yang menggunakan semua teknologinya sendiri, dari rantai pemasokan sampai situs web, memungkinkan Russell Al Gore dan para insinyurnya menciptakan algoritme-algoritme yang membuat model dari begitu banyak skenario untuk tiap order, sehingga sistem-sistem dapat mengambil salah satu yang akan menghasilkan pengiriman paling cepat dan paling murah. Jutaan keputusan tersebut dapat dibuat setiap jam, membantu Amazon menurunkan biayanya, dan dengan demikian menurunkan harga dan meningkatkan volume penjualan. Tantangannya di sini adalah untuk menjadi cukup baik untuk mengerjakannya dengan lancar. Tidak peduli seberapa keras, konsolidasi produk-produk di fulfillment center berpengaruh terhadap persediaan dan pada unsur-unsur overhead, kata Jeff Wilk, yang mengatakan bahwa ia tidak pernah khawatir bahwa Bezos akan melepaskan model FC pada pertemuan di Fernley. Prinsip-prinsip dan matematika ada di pihak kami, dan saya menyadari sejak awal bahwa ini sebuah perusahaan tempat Anda dapat berhasil jika Anda menemukan prinsip-prinsip dan matematika berpihak kepada Anda, dan jika Anda sabar dan gigih. Setiap kali Jeff Bezos memeriksa sebuah fulfillment center atau kantor pusatnya sendiri di Seattle, yang ia cari adalah kekurangan, kelemahan-kelemahan dalam sistem perusahaan atau bahkan kultur korporasinya. Pada suatu pagi, di hari kerja yang seharusnya normal pada tahun 2003, misalnya, Bezos masuk ke dalam sebuah ruang rapat Amazon dan terperanjat.
Di dinding di salah satu sudut ruangan, ada sebuah pesawat televisi yang baru dipasang untuk presentasi video bagi karyawan. Sebuah pesawat televisi di sebuah ruang rapat bukan sesuatu yang cenderung dipermasalahkan, namun Bezos tidak senang. Pemasangan itu yang di luar pengetahuan dan perizinannya, ia anggap sebagai sebuah upaya yang konyol untuk komunikasi antar kantor sekaligus sebagai pengeluaran yang berlebihan. Bagaimana mungkin sesuatu yang bagus dapat dikomunikasikan dengan cara begini, keluhnya. Bezos telah meminta agar pesawat-pesawat televisi baru di ruang-ruang rapat Amazon langsung dibongkar. Namun, menurut Matt Williams, seorang manajer kawakan Amazon, Bezos sengaja membiarkan rangka-rangka penyangganya tetap terpasang selama bertahun-tahun. Bahkan, beberapa di antaranya terlalu rendah sehingga beberapa kali ada karyawan yang kepalanya terbentur. Seperti panglima perang yang meninggalkan tubuh-tubuh tanpa kepala digantung di tonggak-tonggak di luar benteng. Ia menggunakan rangka-rangka penyangga itu sebagai sebuah simbol bagi para karyawan tentang hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Peristiwa televisi itu adalah sebuah landasan untuk sebuah penghargaan resmi lain di Amazon. Kali ini diberikan kepada karyawan yang menemukan kegiatan yang tergolong birokratis dan sia-sia. Pesawat-pesawat televisi yang urung dipasang itulah yang dijadikan hadiah. Ketika persediaan televisi habis, hadiah berikutnya adalah meja pintu. DoorDash Award diberikan kepada karyawan yang berhasil memperkenalkan gagasan bagus yang membantu kita memberikan harga lebih rendah kepada pelanggan. Hadiahnya berupa sebuah ornamen berbentuk meja pintu. Bezos sekali lagi mencari cara untuk mempertegas nilai-nilainya ke dalam perusahaan. Sekitar waktu yang sama ketika ia memerintahkan pembongkaran pesawat-pesawat televisi di dinding, Bezos membuat dua perubahan yang signifikan pada kultur perusahaan itu. Dalam rangka pencariannya yang terus-menerus untuk menggunakan waktunya sendiri secara lebih baik, ia memutuskan bahwa ia tidak lagi melakukan pertemuan empat mata dengan bawahan-bawahannya. Rapat-rapat ini cenderung diisi dengan pembaruan-pembaruan yang tidak begitu penting dan distraksi-distraksi yang bersifat politis, bukannya memecahkan masalah dan brainstorming. Bahkan saat ini, Bezos jarang melakukan pertemuan pribadi dengan bawahannya. Perubahan yang lain juga tidak lazim dan barangkali unik dalam sejarah korporasi sampai saat itu. Sampai saat itu, karyawan-karyawan Amazon telah menggunakan perangkat lunak PowerPoint dan Excel buatan Microsoft untuk memaparkan gagasan-gagasan mereka dalam rapat. Bezos yakin bahwa metode itu menyembunyikan pola pikir malas. PowerPoint adalah mekanisme komunikasi yang sangat tidak cermat, kata Jeff Holden, mantan sejawat Bezos di The Show, yang pada masa itu telah bergabung dalam STM. Mudah sekali bagi kita untuk bersembunyi di antara bullet points. Anda tidak pernah dituntut untuk mengungkapkan pikiran Anda secara lengkap. Bezos mengumumkan bahwa karyawan tidak boleh lagi menggunakan alat-alat seperti itu dan harus menulis presentasi mereka dalam bentuk prosa yang dalam istilahnya disebut narasi. STM berdebat dengannya soal kebijakan penghapusan PowerPoint, tetapi Bezos pantang mundur. Ia ingin orang berpikir secara mendalam dan menggunakan waktu untuk mengungkapkan pikiran-pikiran mereka dengan cara yang sangat persuasif. Saya tidak ingin tempat ini menjadi sebuah tempat hiburan, ungkapan yang sering ia lontarkan ketika mendorong karyawan-karyawannya bekerja lebih keras. Yang kita kerjakan ini sulit. Ini bukan tempat bagi orang yang ingin bersantai-santai. Ada suatu masa penyesuaian yang penuh dengan gerutu. Rapat-rapat tidak lagi dimulai dengan seseorang berdiri di depan dan memimpin para peserta sebagaimana berlangsung sebelumnya di Amazon dan di semua tempat lain yang disebut perusahaan. Sebagai gantinya, narasi dibagi-bagikan dan setiap orang duduk dengan tenang untuk membaca dokumen selama 15 menit atau lebih lama. Pada awalnya tidak ada batas tentang jumlah halaman, sebuah kealpaan yang dikenang oleh Diego Piacentini sebagai sesuatu yang menyakitkan karena selama beberapa minggu banyak karyawan yang menulis makalah sampai 60 halaman. Sebuah keputusan susulan dengan cepat dikeluarkan. Narasi tidak boleh lebih dari 6 halaman dengan ruang tambahan untuk catatan kaki. Tidak semua bersedia menggunakan format baru itu. Banyak karyawan merasa sistem itu dibuat untuk menghargai penulis-penulis yang baik, tapi mungkin tidak cocok bagi operator yang efisien atau pemikir yang inovatif. Kalangan insinyur khususnya merasa tidak senang karena tiba-tiba harus membuat esai seolah-olah mereka kembali ke kelas bahasa Inggris di SMP.
Memaparkan semuanya dalam bentuk narasi akhirnya membuat kami seperti menggambarkan sebuah spreadsheet, kata Lynn Blake, wakil direktur untuk urusan hubungan perusahaan dengan pabrik-pabrik pada masa itu. Blake sendiri mengira semua itu hanya sementara, ternyata tidak. Bezos menghaluskan lagi rumusan tersebut. Setiap kali sebuah fitur baru atau sebuah produk baru diusulkan, ia menetapkan bahwa narasinya harus mengambil bentuk sebuah jumpa pers. Sasarannya adalah mengasah kemampuan karyawan dalam menyarikan sesuatu ke dalam bentuknya yang paling murni, untuk memulai dari sesuatu yang mungkin dilihat oleh pelanggan, pernyataan publik, kemudian merunut mundur dari situ. Bezos tidak percaya siapapun mampu membuat keputusan tentang sebuah fitur atau sebuah produk tanpa tahu dengan pasti cara mengomunikasikannya kepada dunia, dan apa yang membuat pelanggan bersedia menerimanya. Steve Jobs terkenal karena kejelasan wawasannya mengenai apa yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi ia juga terkenal karena ketegasannya terhadap mitra-mitra kerja. Menurut laporan, pemimpin Apple ini masih pernah memecat karyawan di lift dan memaki eksekutif-eksekutif yang prestasinya tidak memuaskan. Barangkali ada sesuatu yang endemis dalam bisnis teknologi berirama cepat ini yang memicu perilaku tersebut. Karena intensitasnya tidak bisa disebut langka di kalangan para CEO perusahaan bidang tersebut. Bill Gates terkenal suka mengamuk. Steve Ballmer, penerusnya di Microsoft, memiliki kecenderungan melempar kursi. Andy Grove, yang lama menjabat sebagai CEO Intel, terkenal sangat kasar dan menyeramkan sehingga seorang bawahannya pernah pingsan ketika menjalani pemeriksaan kinerja. Jeff Bezos sangat cocok masuk kategori yang sama. Semangatnya yang gila serta kegarangannya menutupi ciri-ciri baik kepemimpinan konvensional yang ia miliki. Misalnya membangun kesepakatan dan mendorong orang bersikap sopan. Meskipun di depan umum ia tampak ramah dan memiliki selera humor yang tinggi, di ruang pribadi Bezos bisa kasar sekali kepada karyawannya. Bezos cenderung menunjukkan kemarahan yang melodramatis, sehingga diam-diam karyawan Amazon menyebutnya eksentrik atau kurang waras. Seorang pejabat yang gagal memenuhi standar kaku Bezos hampir pasti akan memicu kemarahannya. Jika seorang karyawan tidak mempunyai jawaban yang tepat atau mencoba mengarang jawaban yang benar atau mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain atau menunjukkan tanda-tanda permainan politik atau memberikan jawaban yang meragukan atau kurang berdasar di tengah perdebatan, pembuluh darah di dahi Bezos menggelembung dan kesabarannya runtuh. Ia mampu mengomel berlebihan dan bertindak kejam dalam peristiwa seperti itu. Di antara komentar-komentarnya yang paling pedas yang diingat dan diceritakan oleh veteran-veteran Amazon. Kalau itu rencana kita, saya tidak suka rencana kita. Maaf, apakah saya minum obat yang membuat saya jadi bodoh hari ini? Apakah saya perlu turun dan mengambil sertifikat yang mengatakan bahwa saya CEO di perusahaan ini agar Anda berhenti menantang saya soal ini? Apakah Anda mencoba mengambil keuntungan dari sesuatu yang bukan hasil jerih payah Anda? Anda malas atau hanya tidak becus? Saya mempercayai Anda untuk memimpin operasi kelas dunia dan ini adalah contoh lain di mana Anda membuat saya malu. Kalau saya mendengar gagasan itu sekali lagi, saya lebih baik bunuh diri saja. Apakah Anda baru menyadari bahwa Anda tidak tahu jawaban dari pertanyaan itu? Mengapa Anda mengacaukan hidup saya? Sesudah seseorang memaparkan sebuah proposal, kita perlu memasukkan sedikit kecerdasan manusia dalam masalah ini. Sesudah memeriksa rencana tahunan sebuah tim rantai pemasokan, saya rasa rantai pemasokan tidak akan melakukan apapun yang menarik tahun mendatang. Sesudah membaca sebuah narasi, dokumen ini jelas ditulis oleh tim B. Adakah yang bisa membawakan dokumen tim A kepada saya? Saya tidak ingin membuang-buang waktu saya dengan dokumen tim B. Beberapa karyawan Amazon saat ini mengedepankan teori bahwa Bezos, seperti Steve Jobs, Bill Gates, dan Larry Ellison, sampai batas tertentu tidak memiliki empati. Akibatnya ia memperlakukan karyawan-karyawan seperti sumber daya yang dapat digantikan tanpa mempertimbangkan jasa mereka bagi perusahaan. Itu pada gilirannya memungkinkannya mengalokasikan modal dan sumber daya manusia dengan tanpa perasaan dan membuat keputusan-keputusan bisnis yang luar biasa rasional. Sementara eksekutif lain mungkin membolehkan emosi dan hubungan pribadi ikut terlibat. Namun, mereka juga mengakui bahwa Bezos mengutamakan peningkatan kinerja perusahaan dan pelayanan kepada pelanggan, dan karena itu menomorduakan masalah-masalah karyawan.
Ia bukannya mengambil kenikmatan dari menyiksa orang lain. Ia bukan sosok macam itu, kata Kim Rockmeller. Jeff tidak menoleransi kebodohan, bahkan kebodohan yang tidak disengaja. Betul atau salah, perilaku Bezos sering lebih mudah diterima karena kritiknya seringkali tepat sasaran. Sesuatu yang menakjubkan sekaligus menyakitkan bagi karyawannya. Bruce Jones, mantan wakil presiden Amazon, bercerita bahwa ia pernah memimpin sebuah tim yang terdiri atas 5 insinyur yang bertugas membuat algoritma-algoritma untuk mengoptimalkan kegiatan para pemungut di tiap fulfillment center saat perusahaan mencoba memecahkan masalah batches. Kelompok itu menghabiskan 9 bulan untuk tugas tersebut, kemudian memaparkan hasilnya di hadapan Bezos dan STM. Kami menghasilkan dokumen-dokumen yang cantik dan semua telah dipersiapkan dengan baik. Cerita Jones. Bezos membaca makalah itu lalu berkata, "Anda semua salah," berdiri dan mulai menulis di papan tulis. Ia tidak mempunyai latar belakang dalam teori kontrol, tidak mempunyai latar belakang dalam sistem operasi, kata Jones. Pengalamannya di pusat-pusat distribusi sangat sedikit dan tidak pernah menghabiskan berminggu-minggu dan berbulan-bulan dalam prosesnya. Akan tetapi, Bezos memaparkan bantahannya di papan tulis dan semua omelan yang ia sampaikan betul dan benar, kata Jones. Akan lebih mudah diterima seandainya kami dapat membuktikan ia salah, tetapi kami tidak bisa. Begitulah biasanya interaksi dengan Jeff. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk menjadi betul-betul cerdas dalam hal-hal yang sebenarnya bukan bidangnya. Dan ia tidak mempunyai tenggang rasa sama sekali dalam mengomunikasikannya. Pada 2002, Amazon mengubah cara yang dianutnya untuk persediaan. Dari sistem yang disebut last in first out atau LIFO ke sistem yang disebut first in first out atau FIFO. Perubahan itu memungkinkan Amazon memilih secara lebih baik antara produk-produknya dan produk-produk yang dimiliki dan disimpan di FC oleh mitra-mitra seperti Toys R Us dan Target. Tim rantai pemasokan Jones bertanggung jawab atas pekerjaan yang rumit ini dan perangkat lunaknya yang akibat kesalahan-kesalahan kecil di sistem menyebabkan beberapa hari yang sulit ketika sistem-sistem Amazon tidak mampu secara resmi mengetahui besar pendapatan yang diperoleh. Pada hari ketiga, Jones sedang memperbarui data bagi STM. Pada masa transisi itu ketika Bezos tiba-tiba menyemprotnya. Ia menyebut saya orang yang betul-betul bodoh dan berkata ia tidak habis pikir mengapa sampai merekrut orang bodoh seperti saya di perusahaan itu. Lalu berkata, "Saya ingin Anda membereskan organisasi Anda," tutur Jones bertahun-tahun kemudian. Tegurannya brutal, saya hampir berhenti. Bagaimanapun saya memang anak buahnya yang sudah gagal. 1 jam kemudian ia akan menjadi sosok yang seperti biasanya dan situasinya akan berbeda. Setahu saya, ia satu-satunya sosok yang saya kenal yang bisa membagi-bagi emosi sebaik itu. Sewaktu Jones meninggalkan rapat FIFO, asisten administrasi Jeff Wilk menghubunginya lewat telepon. Wilk menelpon dari tempat cutinya di Arizona. Begitu ia mendengar tentang konfrontasi itu, ia berkata, "Bruce, saya ingin Anda tahu saya mendukung Anda 100%. Saya sepenuhnya percaya kepada Anda. Kalau Anda memerlukan sesuatu, saya ada di lapangan golf dan saya akan melakukan apapun yang dapat saya kerjakan untuk membantu." Jeff Wilk tidak selalu menjadi penyeimbang yang lunak bagi Bezos. Pasangan itu mendatangi semua fulfillment center setiap musim dingin dalam sebuah ritual tahunan yang mereka sebut Whistle Stop Tour. Mereka menghabiskan 1 minggu di jalan, 1 hari di tiap FC, dan menggunakan kehadiran mereka sebagai pimpinan untuk memusatkan perhatian pada peniadaan kesalahan dengan peningkatan proses. Para manajer umum dengan telapak tangan berkeringat dan denyut nadi yang bertambah cepat harus menyampaikan laporan kepada pasangan itu, membeberkan skenario-skenario darurat mereka dan cara-cara ketika mereka sekali lagi harus mengelola rumitnya ribuan pekerja tidak tetap untuk masa liburan. Wilk dan Bezos menggali sampai ke hal-hal yang rinci, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak terduga. Itu kegiatan yang inspiratif sekaligus mengerikan. Kedua sosok itu bisa brutal, kata Mark Mastandrea. Anda harus dengan tenang mengatakan, "Saya tidak tahu, saya akan kembali beberapa jam lagi." Kemudian menepati janji Anda. Anda tidak bisa membual atau mengarang. Itu akan menjadi kiamat bagi Anda. T.E. Mullane bekerja di jaringan logistik Amazon selama beberapa tahun, membantu membuka dan mengelola sejumlah fulfillment center baru. Ia membuka sebuah FC baru di Chambersburg, Pennsylvania, dan menyambut Wilk pada kunjungan pertamanya ke fasilitas itu. Wilk, tutur Mullane,
memulai pemeriksaan dengan berjalan-jalan di pelataran dalam seputar gedung tanpa bicara apa-apa. Di sebuah sudut bangunan dekat anjungan penerimaan barang, ia menjumpai sebuah tumpukan produk-produk yang tak dapat dinaikkan ke ban berjalan. Terlalu berat untuk dipindahkan melalui ban berjalan. Entah karena alasan apa, para pekerja tidak dapat mencocokkan barang-barang itu dengan dokumen pemesanan. Karena itu dibiarkan bertumpuk di situ. Sesudah berjalan-jalan, Wilk menatap Mullane dan memulai tanya jawabnya yang biasa. "Ti, tahukah Anda mengapa saya berjalan-jalan di pelataran gedung ini?" "Coba jawab." "Untuk mencari kesalahan," sahut Mullane. "Lalu mengapa operator membiarkan tumpukan barang tadi?" "Karena prosesnya belum benar untuk sekarang ini, belum presisi dan belum dapat diramalkan." "Betul, jadi Anda akan mengurusnya, bukan?" "Iya." Lawatan whistle stop itu biasanya berlangsung sekitar pertengahan kuartal keempat suatu tahun. Ketika musim liburan hampir tiba, tetapi sebelum hari-hari belanja besar yang dikenal sebagai Black Friday dan Cyber Monday. Selama musim sibuk itu sendiri, Wilk akan kembali ke Seattle, tetapi tetap berhubungan dengan bawahannya melalui konferensi jarak jauh harian yang sangat melelahkan. Tekanan selama masa liburan bisa begitu dahsyat sehingga Wilk melembagakan sebuah ritual baru sebagai suatu bentuk pelepasan ketegangan melalui jeritan seperti manusia purba. Ketika seorang eksekutif logistik atau timnya meraih hasil yang signifikan, Wilk mengizinkan orang itu atau bahkan seluruh kelompok berbaring atau bersandar, memejamkan mata mereka, kemudian berteriak sekuat-kuatnya ke pesawat telepon. Itu jelas relaksasi yang dahsyat, tetapi ketika pertama kali diterapkan, rasanya speaker telepon saya hampir pecah, kata Wilk. Setelah masa kehebohan besar berakhir dan kotak terakhir telah dikirim, biasanya pada 23 Desember, Anda harus menikmati hari Natal lebih dari siapapun di planet lain, karena Anda telah bekerja begitu keras untuk menyukseskannya, kata Bert Wagner. Selanjutnya, perencanaan akan dimulai sekali lagi. Pada 2002, Jeff Wick memimpin upaya signifikan pertama Amazon, yang telah berkembang begitu besar untuk mendapatkan konsensi dari mitra bisnis besarnya, United Parcel Service (UPS). Tahun itu, kontrak Amazon dengan UPS sudah harus diperbarui, dan raksasa bisnis pengiriman paket itu yang saat itu sedang bermasalah dengan Serikat Pekerja Teamsters Union tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa perusahaan itu bersedia memberikan keringanan lebih banyak kepada perusahaan online yang masih terbilang baru itu. Amazon belum memanfaatkan Federal Express secara signifikan pada masa itu, sedangkan alternatif utama untuk UPS, US Postal Service, yang dikelola oleh pemerintah federal, tidak punya izin untuk merundingkan tarifnya. Amazon terkesan tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Namun, masih di awal tahun itu, melihat adanya kesempatan, Wilk mendekati Bruce Jones di bagian operasi dan memintanya mulai meningkatkan hubungan dengan FedEx. Selama 6 bulan, Jones dan sebuah tim sering pergi ke kantor pusat FedEx di Memphis, mengintegrasikan sistem-sistem mereka dan diam-diam menaikkan volume paket yang dikirimkan menggunakan jasa perusahaan itu. Amazon juga meningkatkan porsi pengirimannya menggunakan US Postal Service. Karyawan-karyawan perusahaan itu membawa truk-truk Amazon ke kantor pos dan memasukkan paket-paket langsung ke dalam aliran surat-surat federal. Wilk memulai perundingannya dengan UPS musim panas itu di Louisville sebelum tenggat kontrak 1 September berakhir. Ketika UPS kelihatan tidak ingin beranjak dari pedoman tarif standarnya, Wilk mengancam untuk meninggalkan perundingan. Pejabat-pejabat UPS mengira itu hanya gertakan. Wilk menelepon Jones di Seattle dan berkata, "Bruce, hentikan pengiriman." Dalam 12 jam, pengiriman berubah dari jutaan paket dari Amazon menjadi hanya beberapa paket dalam sehari, kata Jones yang terbang ke Fernley untuk mengawasi akibatnya. Situasi saling bertahan itu berlangsung selama 72 jam dan tidak diketahui oleh baik pelanggan maupun pihak luar. Di Fernley, perwakilan-perwakilan UPS memberitahu Jones mereka tahu Amazon tidak mungkin bertahan terus dan meramalkan bahwa FedEx akan kewalahan. Mereka mungkin benar, akan tetapi sebelum sampai situ, eksekutif-eksekutif UPS menyerah dan memberikan tarif diskon kepada Amazon. "Betul, kita mungkin dapat beroperasi tanpa mereka," kata Will. "Namun itu akan sangat sulit, sangat merepotkan. Mereka tahu itu. Saya tidak ingin meninggalkan mereka, saya hanya menginginkan harga yang lebih adil." Pada akhirnya, ia mendapatkannya, menghasilkan salah satu diskon besar pertama bagi Amazon
dan mengajarkan kepada perusahaan itu sebuah pelajaran yang akan selalu diingat tentang kekuatan skala dan realitas kemampuan bertahan hidup ala Darwin di dunia bisnis besar. Pada tahun 2003, Jeff Bezos memperkenalkan sebuah cara lain untuk membingkai konsepnya tentang Amazon. Kali ini itu terkait dengan sekelompok pembeli yang mengantar masuknya perusahaan ke dalam kategori-kategori hardlines yang baru, sebuah kelompok produk yang meliputi perangkat keras, peralatan olahraga, dan elektronik. Amazon, kata Bezos, adalah sebuah unstore. Pada waktu itu, Bezos telah memilih kategori perhiasan sebagai peluang besar berikutnya bagi perusahaan. Itu sebuah target yang menggoda. Produknya kecil, harganya tinggi, dan pengirimannya relatif murah. Ia menugasi para manajer retail, Eric Broussard dan Randy Miller, untuk memimpin upaya itu. Seperti biasa, eksekutif-eksekutif yang telah dipilih oleh Bezos untuk mengepalai penjualan produk bersangkutan tidak mempunyai pengalaman menjual produk itu. Walaupun terkesan sangat menggiurkan, menjual perhiasan mendatangkan beberapa tantangan. Perhiasan yang mahal sulit ditampilkan dengan detail yang jelas secara online. Begitu pula produk-produk mahal itu menggoda bagi para pekerja berbakat, pencuri di fulfillment center perusahaan itu. Sebuah masalah lain yang timbul terkait dengan harga. Industri perhiasan memiliki model penentuan harga yang sederhana dengan margin yang sangat besar. Menaikkan harga retail akan memberi pengaruh besar. Toko-toko melipat gandakan harga eceran, praktik yang dikenal sebagai keystone pricing, atau bahkan melipat tigakan dikenal sebagai triple keystone pricing. Pabrik-pabrik perhiasan dan retailnya berpegang erat pada kebiasaan itu, yang sangat tidak sesuai dengan keputusan baru Bezos yang tidak dapat diubah untuk menawarkan harga paling rendah di mana-mana. Eksekutif perhiasan Amazon memutuskan sebuah pendekatan serupa dengan yang belum lama digunakan oleh perusahaan itu untuk perambahan pertamanya ke dunia busana. Mereka akan membiarkan retail-retail lain yang lebih berpengalaman untuk menjual apa saja secara online melalui marketplace, dan Amazon akan memungut komisi. Sementara itu, perusahaan dapat melihat sambil belajar. Itu sesuatu yang telah kami kerjakan dengan baik sekali, kata Randy Miller. Jika Anda tidak tahu apapun tentang suatu bisnis, luncurkan bisnis itu melalui marketplace. Bawa peritel-peritel masuk, perhatikan yang mereka kerjakan dan apa yang mereka jual, pahami, setelah itu baru masuk ke dalamnya. Bezos kelihatannya menyetujui rencana itu, setidaknya pada awalnya. Kemudian dalam sebuah rapat dengan S-Team dan kelompok hardlines, ada sesuatu yang menyadarkannya. Mereka sedang berbicara tentang margin dalam bisnis perhiasan. Kemudian salah seorang anggota tim, Randy Miller, bercerita tentang bagaimana industri perhiasan melakukan bisnisnya dengan cara tradisional. Anda tidak memandang ini dengan benar, kata Bezos, dan ia minta diri untuk mengambil sesuatu dari kantornya. Ia pergi selama beberapa menit, kemudian kembali dengan setumpuk dokumen fotokopi dan memberikan satu halaman kepada setiap orang dalam rapat. Di situ hanya ada satu paragraf, kira-kira sepanjang 10 kalimat. Paragraf itu dimulai dengan kata-kata "We are the unstore". Dokumen itu, seperti yang diingat oleh Miller dan eksekutif-eksekutif lain, mendefinisikan bagaimana Bezos melihat perusahaannya sendiri dan menerangkan, bahkan bertahun-tahun kemudian, mengapa begitu banyak bisnis merasa terganggu oleh kedatangan Amazon ke pasar-pasar mereka. Dengan mengatakan bahwa Amazon adalah sebuah unstore atau bukan toko, dalam pandangan Bezos, itu berarti Amazon tidak terikat oleh aturan-aturan tradisional dalam bisnis retail. Amazon memiliki ruang pajang yang tidak terbatas dan mempersonalisasikan diri bagi setiap pelanggan. Amazon memperbolehkan ulasan-ulasan negatif selain ulasan-ulasan positif, dan menempatkan produk bekas bersebelahan langsung dengan produk-produk baru, sehingga pelanggan dapat menentukan pilihan berdasarkan informasi. Di mata Bezos, Amazon menawarkan harga yang rendah setiap hari, sekaligus layanan pelanggan yang teramat baik. Amazon seolah-olah gabungan antara Walmart dan Nordstrom's. Menjadi sebuah unstore juga berarti bahwa Amazon harus memusatkan perhatian hanya pada apa yang paling baik bagi pelanggan. Konvensi-konvensi dalam bisnis perhiasan memperbolehkan kenaikan harga 100 atau 200%, tetapi itu tidak harus berlaku untuk Amazon. Dalam rapat itu, Bezos mengumumkan bahwa Amazon bukan bisnis retail, dan karena itu tidak harus tunduk kepada aturan-aturan bisnis retail.
Ia mengatakan bahwa Amazon dapat mengabaikan konvensi-konvensi tentang penetapan harga dalam bisnis perhiasan dan membayangkan seseorang membeli sebuah gelang di situs mereka seharga $1.200 dan setelah itu melakukan pengujian dan menemukan dari toko perhiasan setempat bahwa barang yang sama dijual dengan harga $2.000. Saya tahu Anda sekalian peritel dan saya merekrut Anda karena Anda peritel, kata Bezos. Namun saya ingin Anda tahu bahwa sejak hari ini Anda tidak terikat oleh aturan-aturan lama. Amazon mulai menjual perhiasan pada musim semi 2004. 2/3 pilihan produknya berasal dari marketplace dan sepertiga lainnya langsung dari Amazon. Selama berbulan-bulan, Bezos asyik dengan rancangan kotak perhiasan anggun dari kayu yang akan digunakan oleh Amazon. Kotak itu adalah segalanya baginya, kata Randy Miller. Ia ingin kotaknya menjadi ikon sama seperti kemasan Tiffany. Amazon membuat kontrak dengan sosialita terkenal Paris Hilton untuk menjual rancangan-rancangan perhiasannya hanya di situs itu. Dan perusahaan itu mengarahkan sumber daya yang cukup besar untuk menciptakan sebuah alat agar pelanggan dapat merancang cincin mereka sendiri di situs web Amazon. Perajin-perajin permata yang menjadi staf baru Amazon selanjutnya akan membuka studio terbuka di lantai utama Fulfillment Center, Lexington, Kentucky. Selain itu, Amazon memperkenalkan sebuah fitur yang diberi nama Diamond Search, yang memungkinkan pelanggan memilih batu perhiasan sendiri berdasarkan karat, bentuk, dan warna. Dan dengan cara sangat tegas yang kembali menekankan sifat kompetitifnya, Bezos memberi perintah kepada staf komunikasi Amazon untuk menyamakan waktu pengumuman ke publik tentang kategori perhiasan dengan penerbitan laporan-laporan kuartal perusahaan pesaing, Blue Nile, yang berpusat di Seattle, yang pada masa itu unggul dalam penjualan perhiasan di ajang online. Menjual perhiasan menjadi bisnis yang menghasilkan laba cukup besar bagi Amazon, menurut karyawan-karyawan yang bekerja di kategori itu. Tetapi benih itu jelas tidak tumbuh menjadi pohon seperti yang ada dalam bayangan Bezos. Walaupun bisnis jam Amazon menjadi besar, pelanggan masih ingin pergi ke toko sungguhan untuk membeli cincin pertunangan. Setelah beberapa lama, alat untuk merancang cincin dan Diamond Search menghilang dari situs. Perhatian Amazon sedang dicurahkan ke medan-medan perang baru, misalnya sepatu dan busana. Karyawan-karyawan yang pernah mengalami zaman perhiasan belakangan menceritakan pengalaman yang menyedihkan. Dengan sasaran yang berubah-ubah, atasan yang berganti-ganti, dan perbantahan yang terus-menerus dengan pemasok-pemasok yang tidak menyukai penetapan harga Amazon. Menjadi sebuah unstore terbukti tidak semudah yang telah terpikir oleh Bezos. Eksekutif-eksekutif Amazon dalam bisnis Hardlines selama tahun-tahun tersebut mempunyai sebuah kelakar. Menurutmu, mengapa bisnis ini disebut hard? Sulit.